Oke, kali ini kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah blueprint ya cetak biru untuk kesehatan tubuh yang paripurna. Ini bakal jadi sebuah perjalanan yang seru. Kita mulai dari molekul gula yang diam-diam ngerusak tubuh kita, sampai kita nemuin keajaiban di balik gerakan sujud yang ternyata bisa menyembuhkan. Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih? Ini tuh paradoks banget di zaman modern. Teknologi medis kita makin canggih. Tapi coba deh lihat sekitar. Rumah sakit makin penuh, penyakit degeneratif kayak diabetes, stroke, serangan jantung. Sekarang malah nyerang orang-orang yang usianya masih muda banget. Jadi, apa sih yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, biar gampang kita pakai analogi ya. Coba bayangin tubuh kita ini sebuah perusahaan raksasa, mega corporation deh, lengkap dengan departemen-departemen penting di dalamnya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah selama bertahun-tahun kita mungkin udah salah ngasih bahan bakar ke perusahaan ini. Dan parahnya lagi, kita sering banget ngabaikan jadwal perawatannya. Akar dari semua krisis di perusahaan kita ini sebenarnya cuma satu, peradangan kronis. Dan kebakaran kecil yang terus-terusan terjadi ini disulut sama dua penyabot internal yang mungkin tanpa kita sadari ada di dapur kita setiap hari. Yuk, kita kenalan sama penyabot pertama, gula. Kerusakannya ini silent killer banget, terjadi lewat proses yang namanya glikasi. Jadi gini, waktu gula di darah kita kebanyakan, dia itu bakal nempel secara paksa ke protein dan lemak. Bayangin aja kayak permen karet yang lengket di mana-mana, susah dilepasin. Nah, hasil dari lengket-lengketan ini adalah sampah beracun yang disebut AGEs. Analogi yang paling pas buat ngegambarin AGEs ini adalah karat. Beneran, kayak karat di besi. Sama kayak besi yang berkarat kena air dan udara, pembuluh darah dan organ kita itu bisa berkarat gara-gara kebanyakan gula. Karat biologis inilah yang bikin pembuluh darah kita jadi kaku, merusak organ, dan ujung-ujungnya mempercepat penuaan dari dalam. Serem ya? Jadi kita punya dua maut di sini yang kerja sama. Di satu sisi, gula bikin sistem kita berkarat dari dalam. Di sisi lain, minyak goreng yang dipanasin itu berubah jadi bom radikal bebas. Ini tuh molekul-molekul jahat yang nyerang sel-sel sehat dan akhirnya memicu peradangan di seluruh tubuh. Kombinasi yang, ya ampun, destruktif banget. Terus, gimana cara benerinnya? Oke, kita harus mulai dari departemen yang paling vital di megakorporasi tubuh kita, yaitu sistem penyaringan dan detoksifikasi, hati dan ginjal. Buat hati yang ibaratnya laboratorium kimia di tubuh kita, solusinya mungkin bikin kaget. Analogi ini ngejelasinnya dengan pas banget. Kopi hitam pahit tanpa gula itu kayak petugas kebersihan super efisien buat hati kita. Tapi, begitu kita tambahin gula, itu sama aja kayak kita nyewa petugas kebersihan sambil terus-terusan buang sampah di lantai. Jadi sia-sia kan? Efeknya malah jadi nol. Terus gimana sama ginjal? Nah, organ ini tuh pekerja keras yang pendiam banget. Dia nggak bakal ngeluh sampai kerusakannya udah parah. Salah satu cara paling ampuh buat pulihin ginjal adalah tantangan 30 hari tanpa gula. Seperti yang bisa kita lihat, awalnya emang berat. Hari-hari pertama itu kayak fase sakau. Pusing, pengen yang manis-manis terus. Tapi begitu kita lewatin itu, pikiran jadi lebih jernih. Dan tubuh mulai masuk ke fase penyembuhan. Oke, tadi kita udah ngomongin soal bahan bakar yang benar. Sekarang, mari kita lihat jadwal perawatan utama yang sebenarnya dari awal udah dirancang dengan begitu sempurna untuk mega korporasi kita ini. Jadi, masalah utama itu seringnya ada di sistem perpipaan tubuh kita, yaitu pembuluh darah. Gara-gara peradangan, dindingnya luka, terus tubuh kita secara alami nambah luka itu. Tapi bukan cuma pakai kolesterol, tapi juga kalsium. Nah, lama-kelamaan, tambalan kalsium ini jadi keras kayak semen dan bikin pipa jadi mampet. Di saat yang bersamaan, sistem pembuangan sampah tubuh kita, sistem limfatik, juga jadi macet total karena kita, yaitu, kurang gerak. Dan disinilah kita nemuin rahasia ilmiah yang, wah, luar biasa banget dari gerakan sujud. Ini adalah bentuk earthing atau grounding. Jadi saat dahi kita nyentuh bumi, ada transfer elektron negatif dari bumi yang secara instan langsung menetralisir radikal bebas perusak di tubuh kita. Ini adalah mekanisme anti peradangan alami yang paling canggih dan sepenuhnya gratis. Nah, ini dia poin kuncinya. Rangkaian gerakan sholat itu ternyata didesain untuk ngatasin semua masalah perpipaan dan pembuangan sampah tadi. Coba pikirin deh, sujud itu ngebanjirin otak kita dengan oksigen. Takbir itu ngebuka saluran limfatik di ketiak. Dan yang keren, duduk di antara sujud itu berfungsi kayak pompa di betis buat ngedorong cairan limfatik dari kaki balik ke atas. Ini benar-benar paket perawatan vaskular yang sempurna dan terintegrasi. Sekarang, kita bahas satu departemen di korporasi tubuh kita yang sering banget kita lupain. Sering kita abaikan. Padahal, departemen inilah yang megang kunci umur panjang yang berkualitas. Departemen apa itu? Otot.
Otot itu punya dua fungsi yang krusial banget. Pertama, otot adalah tong sampah atau bisa dibilang tangki penyimpanan gula terbesar di tubuh kita. Jadi makin besar massa otot kita, makin aman kita dari lonjakan gula darah yang berbahaya. Kedua, waktu kita latih, otot itu berubah jadi pabrik yang ngeproduksi hormon-hormon awet muda kayak HGH dan testosteron secara alami. Keren banget kan? Baiklah, sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini jadi sebuah blueprint yang utuh. Anggap aja ini panduan supaya usia biologis kita, yaitu kesehatan organ-organ kita, selalu jauh lebih muda daripada usia kronologis yang ada di KTP. Kutipan dari Dr. Hans ini bener-bener ngena banget dan ngerangkum semuanya. Jadi, tua secara angka itu pasti. Kita semua akan ke sana, gak bisa dihindari. Tapi, menjadi tua dalam kondisi yang sakit-sakitan, itu adalah pilihan. Pilihan yang kita tentukan dari gaya hidup kita setiap hari. Dan inilah dia, peta lengkapnya. Ada 5 akselerator utama penuaan, dan di sebelahnya ada solusi terintegrasi buat ngelawan itu semua. Gula darah tinggi, lawan dengan stop gula dan puasa. Inflamasi kronis, lawan dengan sujud. Malas gerak, lawan dengan jalan kaki dan sholat rutin. Kehilangan otot, lawan dengan latihan beban. Stres, lawan dengan tumak ninah dan doa. Semuanya itu saling nyambung dalam satu grand design yang luar biasa. Kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Sekarang, setelah Anda pegang blueprint ini, setelah Anda tahu cara kerjanya, langkah konkret pertama apa yang bakal langsung Anda ambil untuk mulai ngerombak dan ngebenerin megakorporasi di dalam tubuh Anda sendiri? Jawabannya ada di tangan Anda.